Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku mau membagikan 4 resep kue lebaran yang simple untuk dibuat ya. Resep yang pertama, kita mau buat peyek kacang bulat ya. Resep yang kedua, kita mau buat kacang telur manis. Resep yang ketiga, kita mau buat kue bawang renyah dan gurih. Resep yang keempat, kita mau buat roti ketawa ataupun onde-onde ketawa ya. Langsung aja ya teman-teman, di sini akan kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada 1 sendok teh ketumbar, lalu ada 8 siung bawang putih, ada 3 butir kemiri, ada 2 cm kencur, 2 cm kunyit, lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya ini akan kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, bumbunya langsung kita kumpulkan lalu kita sisihkan. Selanjutnya, di sini ada 12 lembar daun jeruk purut. Ini kita buang batangnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, langsung kita iris-iris tipis seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita siapkan adonannya. Di sini ada 500 gram tepung beras. Kita masukkan 100 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita masukkan 1 bungkus masako atau kaldu ayam. Kita masukkan 1 bungkus santan kara atau santan instan. Selanjutnya kita masukkan 600 sampai 700 ml air. Nah, untuk kekentalannya disesuaikan sama selera teman-teman masing-masing ya. Nah, ini sambil kita aduk berlahan dan kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita masukkan 1 butir telur ayam. Maaf ya teman-teman, di sini nggak ke video. Selanjutnya langsung kita masukkan daun jeruk purut yang sudah kita iris-iris halus. Dan di sini sudah ada kacang tanah yang sudah kita iris-iris atau kita belah menjadi 2 atau 3 bagian. Selanjutnya kita siapkan teflon ukuran 16 cm. Kemudian kita tuangkan kacang tanah yang sudah kita potong-potong dan kita masukkan 1 centong adonan ke dalamnya sambil kita putar-putar supaya adonannya itu berbentuk bulat melingkar ya teman-teman. Nah, sambil kita panaskan minyak panas di sebelahnya. Nah, jika adonannya sudah gampang terlepas dari teflonnya, langsung kita pindahkan ke minyak panas dan kita goreng adonannya ini atau peyeknya ini sampai matang. Kita lakukan proses ini sampai selesai teman-teman. Nah, peyeknya ini udah matang dan siap diangkat. Kemudian selanjutnya siap kita sajikan. Untuk hasil peyeknya ini sendiri, ini rapuh banget dan enak banget dan gurih ya teman-teman. Teman-teman boleh coba di rumah. Resep yang kedua, kita mau buat kacang telur manis. Ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram kacang tanah, ada 250 gram tepung terigu, ada 1 sendok makan margarin cair, ada 1 sendok teh garam, ada 1 butir telur ayam utuh, lalu ada 100 gram gula pasir sudah dihaluskan. Langsung aja ke prosesnya. Pertama-tama kita masukkan gula pasir sekitar 100 gram, lalu kita masukkan garamnya 1 sendok teh, lalu kita masukkan juga 1 butir telur, lalu ini kita aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin sudah kita cairkan. Oh ya, di sini saya ada tips ya teman-teman. Kan kita di sini menggunakan margarin cair. Kalau kita kelamaan ngaduk, nanti adonannya ini akan menjadi kental ataupun beku. Nah, tipsnya itu biar nggak keras dan beku, teman-teman bisa letakkan air panas di bawahnya, di bawah mangkok adonan ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 2-3 sendok makan adonan telurnya ke atas kacangnya, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita siapkan wadah yang lain. Nah, di sini kita masukkan tepung sedikit aja,
Lalu kita tuangkan kacang yang sudah kita lumurin dengan telur tadi. Nah, ini kita masukkan sedikit aja teman-teman, kita bentuk sedikit aja. Lalu kita tambahkan tepungnya, tepung terigunya maksud saya. Lalu kita putar-putar seperti ini supaya menyatu dan tidak menggerindil ataupun menggumpal. Selanjutnya kita ambil kacangnya sampai kita ayak seperti ini. Nah, ini adalah hasil penepungan yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita lakukan penepungan yang kedua. Kita masukkan kembali adonan telurnya sekitar 2-3 sendok makan atau 4 sendok makan, kira-kira sampai kacangnya itu terbalurin dengan telur. Selanjutnya ini kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita ambil kacangnya sedikit, lalu kita taburin dengan tepung terigu, kemudian kita aduk-aduk sampai tepungnya menempel di kacangnya ya teman-teman. Jika ada yang menempel, teman-teman boleh pisahkan dengan tangan seperti ini. Nah, lakukan proses ini sampai selesai teman-teman, dan lakukan sampai penepungan 3-4 kali. Nah, ini adalah penepungan yang kedua, hasilnya lebih besar ya. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, di sini saya tambahkan margarin 1 sendok makan. Tujuannya biar nanti hasilnya tuh lebih rapuh, lalu dia tidak menyerap minyak ya teman-teman. Kalau sudah panas, langsung aja kita goreng kacangnya. Setelah dimasukkan di minyak panas, jangan langsung diaduk-aduk ya teman-teman, supaya kacangnya itu atau tepungnya itu nggak rusak ataupun tidak hancur. Lalu ini kita goreng sampai kacangnya matang dan berubah menjadi kecoklatan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena ini mudah sekali gosong. Tapi teman-teman nggak usah takut kacangnya nggak matang, ini sudah dipastikan matang ya teman-teman. Kalau sudah dingin, dia bakalan rapuh banget dan garing gitu. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, selesai teman-teman. Ini mudah banget dan hasilnya itu enak banget, manis-manis gurih gitu. Pokoknya teman-teman wajib coba karena caranya tuh mudah banget dan bahannya gampang banget didapat. Resep yang ketiga, kita mau buat kue bawang renyah dan gurih. Oke teman-teman, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Aku di sini sudah siapkan 1 kilo tepung segitiga biru, kemudian ada 250 gram tepung kanji ataupun pati, lalu ada 450 ml santan kelapa, lalu ada 1 ons ataupun 100 gram margarin. Kemudian di sini ada 50 gram atau setengah on udang halus, ada garam secukupnya. Aku sudah siapkan 1 butir telur, 5 butir kemiri, lalu ada 15 siung bawang putih ataupun sekitar 1 bonggol ya teman-teman. Lalu ada 10 buah cabai merah keriting dan 2 bungkus kaldu ayam bubuk Royco. Yang pertama-tama di sini aku akan cairkan terlebih dahulu margarinnya. Lalu untuk bumbu halusnya ini akan kita ulek ya teman-teman. Di sini kita masukkan cabai merah keriting sekitar 10 buah. Lalu kita masukkan juga si kemiri dan juga bawang putihnya. Lalu aku akan tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan udang halus yang sudah kita bersihkan sebelumnya. Dan ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, ini adalah margarin yang sudah kita cairkan ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lalu kita masukkan juga santan kelapanya sekitar 450 ml. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Kemudian saya juga akan tambahkan 1 butir telur ayam utuh, dan ini kita aduk kembali sampai bahannya tercampur merata semuanya. Oh iya, aku akan tambahkan 2 bungkus kaldu ayam bubuk. Aku menggunakan Royco. Langkah selanjutnya kita akan buat adonan kerupuk bawangnya. Di sini aku akan masukkan 1 kilo tepung terigu segitiga biru. Kemudian kita masukkan juga 250 gram tepung pati ataupun tepung kanji. Kemudian di sini saya akan aduk-aduk tepungnya supaya tercampur merata. Selanjutnya kita akan masukkan adonan cairnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, untuk adonan kerupuk bawangnya seperti ini teman-teman, ini sudah jadi.
Ini pas banget, tapi usahakan jangan terlalu lembek ya teman-teman, biar nanti pada saat digiles ataupun dipotong ataupun digoreng dia tidak terlalu menempel. Lalu saya akan ambil satu genggam adonannya, lalu saya akan tekan-tekan seperti ini. Tujuannya biar lebih mudah pada saat digiles ya teman-teman. Untuk penggilingan yang pertama di sini aku pakai pasang nomor 3 ataupun nomor 1 juga boleh ya teman-teman. Giling yang pertama yang tadi kita tekan-tekan pakai tangan. Nah, selanjutnya ini akan kita giling. Dan di sini aku akan giling sampai beberapa kali gitu supaya hasilnya sedikit bagus, rapi dan juga halus. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk lebarnya saya gunakan sekitar 5-7 cm atau disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Dan ini sama kita lakukan sampai semua adonannya habis. Selanjutnya pengaturan alatnya akan saya ganti sampai nomor yang paling tipis atau nomor yang terakhir yaitu nomor 9. Lalu potongan yang sudah kita potong-potong tadi ini akan kita gilis lagi. Ini cukup sekali aja ya teman-teman. Dan ini adalah hasil yang sudah kita gilis pakai nomor 9 ataupun yang paling tipis. Kemudian ini kita akan potong-potong kecil sesuai selera ya teman-teman. Ini kita masukkan secukupnya aja di atas piringnya, kira-kira 1 kali penggorengan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas langsung aja kita goreng kue bawang ataupun kerupuk bawangnya. Nggak usah khawatir lengket ya teman-teman. Kalau lengket teman-teman tinggal aduk-aduk aja pakai minyak, nanti dia akan terpisah sendiri. Kita masak sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Dan ini bener-bener nggak lengket ya teman-teman. Ini bagus banget, jadi adonannya tuh udah pas. Dan ini sudah matang, warnanya cantik sempurna, dan rasanya juga enak, gurih, dan tidak membosankan ya teman-teman. Resep yang keempat, kita mau buat roti ketawa ataupun onde-onde ketawa ya. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya ya teman-teman. Di sini kita sudah ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu ada margarin 1 sendok makan atau setara dengan 25 gram. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam. Ada 1/4 sendok teh baking soda. Ada setengah sendok teh baking powder. Lalu ada 1 butir kuning telur. Kemudian kita juga ada 85 gram gula pasir dan juga 75 ml air matang. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Langsung aja kita masukkan 85 gram gula pasir dan juga 75 air putih ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai gulanya larut dan juga sedikit mengental ya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu. Langsung aja kita masukkan setengah sendok teh baking powder. Kita masukkan juga 1/4 sendok teh baking soda. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Lalu kita siapkan wadah yang lain. Kita masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu kita masukkan juga 1 butir kuning telur. Lalu ini kita aduk-aduk sampai telurnya mengembang ya teman-teman. Selanjutnya kita boleh masukkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Kemudian kita masukkan tepung keringnya tadi. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit, lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah kita masukkan semua tepungnya, selanjutnya kita masukkan sirup gulanya ya. Ini adalah gula yang sudah kita masak tadi. Ini sama, untuk sirup gulanya ini kita masukkan secara bertahap juga. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini saya akan aduk-aduk menggunakan tangan aja supaya dia lebih kalis. Lalu ini akan saya gilis memanjang seperti ini, dan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya roti ketawa ini disesuaikan sama selera teman-teman ya.
Kalau saya di sini saya bagi menjadi 9 potong atau 9 bagian. Lalu yang kita bulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah kita bulat-bulatkan, selanjutnya ini akan kita beri wijen. Sebelum kita beri wijen, di sini saya celupkan dulu ke dalam air, lalu kita tuangkan ke wijennya supaya wijennya lebih menempel ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Selanjutnya ini siap kita goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Dan kalau sudah panas langsung aja kita goreng. Untuk roti ketawanya, di sini saya akan gunting-gunting terlebih dahulu untuk roti ketawanya supaya dia lebih mekar. Dan untuk apinya, teman-teman bisa gunakan api kecil ya teman-teman, supaya dia tidak mudah gosong dan dia matangnya sampai ke dalam. Sebenarnya ini bisa teman-teman goreng langsung tanpa harus dipotong ya teman-teman. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, teman-teman harus kocok telurnya lebih lama lagi, lebih ngembang lagi, supaya roti ketawanya itu benar-benar mengembang ya. Dan ini sudah mekar, sudah mengembang gitu, sudah lebih besar ya teman-teman. Terus warnanya juga sudah berubah menjadi kecoklatan. Langsung aja ini kita angkat lalu kita tiriskan. Dan ini hasil roti ketawanya ya teman-teman. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, manisnya pas, walaupun penampilannya kurang menarik ya teman-teman, tapi untuk rasa ini enak banget.